Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore. Kembali lagi bertemu dengan saya ya, Area Anarko dan tentunya Gus Dir ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biar lebih nampak Abdul. religius. Ini hari ada banyak berita menarik ya. Kita akan kupas satu persatu ya Bang. Ya. Mungkin bisa langsung kita bacakan Bang. Iya, ini kembali dari semalam sudah dibahas. Kemarin sudah ya. Rekan kita yang orang itu Yang dua. Mama Rumpi. Oh iya betul. Ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu perwiritan ya. Baik. Ya, terkait dengan kasus ruda paksa seorang anak kecil. Oh ya, bocah 10 tahun ya. Tahun kelas 3 SD ya. Betul. Bagi yang tidak tahu ruda paksa itu bahasa lain dari pemerkosaan. Pencabulan gitu ya, ruda paksa. Tapi dalam kasus ini kebetulan yang dicabuli itu adalah anak laki-laki begitu ya. Kalau bahasa pasarannya itu korban ini disodomi begitu ya. Disodom. Ini Sempat disodom. sempat Bang, sempat. Dan ini cukup memprihatinkan sebenarnya. Pelakunya ada 10 orang. 10 orang. Dan pelakunya ini sama sekali belum ditangkap. Padahal salah satu pelaku itu sudah dikenal korban begitu Bang. Iya, dikenal. Seharusnya Wah, lebih ini mudah ya. Karena rame-rame. rame. Ini ngeri loh ini Bang. Ini penyakit mental yang meresahkan sebenarnya ini. Aku agak kesulitan berkata-kata dengan kasus ini. Iya, 10 Karena orang. laki-laki dikeroyok begitu ya. Iya, dikeroyok secara dengan orang-orang seksual oleh orang-orang yang sudah dewasa sudah begitu dewasa, ya. 10 orang. 10 orang, sempatlah 10 orang itu diantaranya ada yang seusia abang. Jangan-jangan ada. Iya kan? Astaga. Ini orang tua macam apa gitu. Ini makanya harus ditangkap gitu ya. Ini Iya. Dan tadi ada seorang ahli hukum berbicara, kriminolog Itu, ya. Menurut dia pun speechless juga. Iya kan? Habis kata-kata juga. Jadi menurut dia ya sudahlah, kalau yang seperti ini traumanya kan sangat luar biasa Iya, bagi betul. anak-anak. Iya betul Bang. Pelakunya harus kita kebiri. Kebiri, memang harus dikebiri. Iya kan? Suntik, enggak suntik kan biar Kebiri itu sekarang bukan hanya disuntik, potong tapi ya, tapi disuntik juga ada. Iya, Itu salah disuntik. satunya itu supaya tidak berfungsi Tidak, lagi. iya, biar mati barang tuh kan. Tapi kita Ya, ada iya, barusan ini Laporan ini soal produser kita menyampaikan bahwa ada breaking news ya. Breaking Ada news ya, Bang? breaking news, Baik. penemuan mayat di Percut ya. kawasan Percut. Ada, kita sudah terhubung dengan reporter kita Freddy, ada di sana, Freddy Santoso. Ya. Fred, apakah masih di lokasi, Fred? Selamat sore Freddy. Halo, suaranya Freddy? Suaranya? Halo. Ya, silakan. Freddy spesialis Spesialis mayat, penemuan mayat. Kemarin yang Memang dia cocok kerja di rumah sakit kayaknya. Ya, bagaimana Freddy? Ya, halo Bang Arai dan juga Bang Agus. Tadi ini Polsek Percut Setuan baru saja melakukan olah TKP bersama saksi. Rupanya saksi itu Bang Arai dan juga Bang Agus merupakan pelaku. Jadi penemuan mayat ini sebenarnya, halo. Ya, Silakan. silakan. Ya, jadi penemuan mayat ini sebenarnya terjadi pada pukul 2 dini hari tadi pagi itu. Yang pertama menemukan adalah seorang penjaga bangunan, tempat pembangunan yang akan dibangun gereja begitu. Dan ternyata setelah dia diperiksa sebagai saksi, polisi itu curiga kenapa bisa dia yang menemukan pertama kali. Dan setelah diinterogasi sampai pukul 1 siang tadi, jam 2 siang tadi, rupanya dia baru mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Jadi tadi polisi langsung membawa dia ke TKP dan langsung ditanya di mana dia membuang barang bukti. Jadi tadi setelah dilakukan penyisiran, kita akan masuk dulu ya. Ya, silakan. Lokasi. Kalau bisa silakan ditunjukkan suasana di lokasi sambil dijelaskan begitu. Iya, jadi ini masih dipasangi garis polisi. Ya, tadi polisi membawa Joshua yang merupakan saksi sekaligus pelaku ke dalam sini tadi, Bang. Di tempat mayat Angga ditemukan. Nah, di sini tadi dicari pisaunya, rupanya ada di dalam kolam.
pisaunya itu tadi ditemukan. Ada di dalam Oleh rawa polisi. ya, ada di dalam rawa pisaunya ya. Rawa-rawa pisaunya, pisau belati jadi gitu bang. Jadi tadi itu si pelaku yang sekaligus yang awalnya mengaku sebagai saksi pertama yang menemukan begitu. Jadi tadi setelah ditemukan dan ditanya-tanya oleh polisi, dia mengatakan bahwa melakukan pembunuhan terhadap Angga itu karena Angga dan satu rekannya itu kepergok sedang mencuri besi di lahan konstruksi yang sedang ia jaga dan bersama teman-temannya. Saat itu Angga dan kawannya ketahuan sedang memotong besi yang sudah dipasang, besi pondasi. Ada sekitar 12 batang besi yang sudah digergaji oleh Angga dan rekannya. Pada saat itu mereka ketahuan mencuri dan mereka itu kabur. Yang satu temannya Angga tuh lari ke sana ke arah masjid yang nggak jauh dari sini, melewati rawa-rawa, lalu Angganya di sini di pisang-pisang sini. Lalu saat si Angga itu bersembunyi, dilihat oleh Joshua Angga sedang memegang pisau, kata si Joshua berdasarkan keterangan Joshua. Dan rupanya di situ terjadi percekcokan, lalu itulah pisau yang dipegang Angga itu awalnya ditusuk oleh Joshua ke dada sebelah kiri Angga dan juga perutnya hingga tewas. Freddy, ya, itu Joshua melakukan pemergokan dan kemudian terjadi perkelahian ya. Itu apakah dia seorang diri atau ada rekannya yang lain? Karena dia tadi ada rekannya. Ada rekannya. Apakah tadi saat kejadian rekannya ikut membantu barangkali dalam hal menganiaya korban misalnya kan tidak mungkin juga sendiri langsung bergumul karena mengingat korban memegang pisau gitu ya bang. Itu seperti apa Fred? Iya jadi mereka itu berbagi pekerjaan. Yang satu mengejar teman si Angga yang lari ke seberang sawah-sawah sana. Si Joshua ini mengejar Angga begitu bang. Tapi kawannya itu belum berhasil ditangkap, jadi polisi masih melakukan pengembangan begitu. Oke. Artinya motif dari kasus pembunuhan ini berawal dari kepergok mencuri besi begitu ya. Kemudian betul. Joshua yang saat itu berjaga akhirnya menangkap si Angga begitu ya, dan sempat terjadi pergumulan sehingga korban yang tadinya memegang pisaunya direbut, ditusuk begitu ya. Iya bang. Dan begitu. Ya awalnya dia tuh mengaku dia menemukan mayat begitu. Tapi ini unik juga ya, dia berpura-pura menemukan jenazah kemudian melapor kepada warga seolah-olah menjadi saksi begitu ya. Ini cukup lucu sebenarnya ya. Kok bisa begitu ya kan? Padahal kan itu sangat mudah sekali diterka ya kan. Bagaimana polisi kan juga pasti gimana kok tiba-tiba kok ada di situ gitu ya bang. Kenapa nggak melapor saja bahwa ini maling gitu kan? Maling kemudian terjadi pergumulan ketika kami melakukan, saya membela diri begitu ya. Ketika kami memergokinya dan saya mau menangkapnya, dia melawan, terjadi pergumulan, nggak sengaja ditikam. Begitu misalnya, ya bang, iya kan? Misalnya kan? Ini bukan ngajari perampok. Ini kami sering baca buku-buku novel. Detektif yang penjahat yang lebih mahir. Iya. Tapi sudah diamankan ya Joshua ini ya, Fred? Sudah bang, jadi tadi sudah diamankan langsung oleh Polsek Persetuan dan jenazah juga sudah dimakamkan karena memang rumahnya itu hanya sekitar 100 meter dari lokasi bang. Oh gitu. Berarti sangat dekat dengan dari lokasi pembunuhan ya? Iya. Benar. Berarti dia juga warga di sana kemudian mencuri dan akhirnya dibunuh begitu ya? Waduh ini sangat menyedihkan sekali ya. Alasan dari Joshua tadi apakah sudah diketahui Freddy, misalnya kenapa sih dia mengarang cerita seolah-olah itu awalnya? Kenapa nggak mengaku saja? Apakah karena takut atau bagaimana? Ya, untuk keterangan seperti itu belum diberikan oleh Joshua karena memang tadi langsung dibawa oleh polisi dia ke dalam mobil dan mungkin nanti akan disampaikan oleh polisi seperti apa motifnya sehingga dia mengarang cerita bahwa ialah saksi yang pertama kali menemukan namun bukan pelakunya begitu bang. Oke. Baik.
Baik Freddy, mungkin bisa dipantau lebih lanjut nanti seperti apa hasil pemeriksaan dari si Joshua ini, kemudian temannya yang kabur itu seperti apa pengejarannya begitu ya Bang? Nah ya, terima kasih Freddy atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke Bang, selamat sore, terima kasih. Ya, itu tadi netizen ya, ada kasus pembunuhan yang sebenarnya unik ya Bang. Unik. Saksinya pelakunya pura-pura menjadi saksi ya. Bahwasanya saya ada menemukan jenazah gitu ya. Padahal Ini sebenarnya ada dia punya apa ya, kalau dibilang punya alibi yang lebih kuat ya. untuk itu, karena Iya. dia kan pembunuhan itu dilakukannya bukan tanpa Spontan sebenarnya ya Bang. spontan sebenarnya, karena dia penjaga malam di situ kan. Iya. Ada ininya, dia ada alasan untuk Alasannya. melakukan. Bukan alasan pembenaran ya, Bukan. alasan pembenaran, tapi Mungkin untuk fakta di lapangannya iya, seperti itu ya. faktanya seperti itu. Iya. Tapi apalah gunanya dia membohongi bahwa dia Iya. menemukan Nah, akhirnya kan jadi lain jadi ceritanya lain ya kan? ceritanya Iya. sekarang. Ada Padahal dia- pasal lain yang dikenakan Iya. kepadanya kan. Padahal dia sebagai Jamal ya Bang, Apa itu? jaga malam. Kalau saya sempat juga Jamal. bukan, Jadi? hampir jadi James, Aduh. jaga masjid. Tajir berarti ya. Iya, hampir. Oh, itu Waktu-waktu ingin membenahi diri lah. Berarti sekarang sudah terbenahi atau makin rusak? Sudah. Saya sekarang jaga kantor. Kok nggak pakai baju coklat? Oh tidak. Di bawah ada tuh. Ada. Saya kira polisi. Semalam supaya Iya. waktu datang kan. Kucuk. Kok ada polisi gitu ya? Apa yang terjadi nih? Apakah terjadi sesuatu Iya di kan? kantor kita? Iya. Boy, aku keluar. Oh, Semakin Bung Hans. semakin tampan Bung Hans ya kan? Iya, dengan sepatu PDL. Iya, Baru iya. Mas katanya. Iya. Berapa kalau Ketahuan potongannya ya. sobatku tanya juga. Iya. Kalau mau jual tampung nih. Ya itu Oke. tadi ya soal pembunuhan yang dilaporkan secara mendadak sebenarnya. Tadi kita masih membahas soal masalah Ruda dugaan pencabulan yang dilakukan 10 orang pria begitu ya Bang. Orang pria terhadap Seorang anak berusia 10 tahun. Ini memang sangat miris sekali. Karena kita juga nggak habis pikir dengan kasus ini sebenarnya. Ada 10 orang dewasa begitu. Mencabuli seorang anak ini, apakah ini bagi pelaku ini dianggap sebagai hiburan saja atau memang ada penyakit lain begitu? Ini juga kalau menurut abang gimana Bang? Aku apa ya, nggak ya masih bilang aku nggak habis pikir. Apalah ya kalau dia mencari tanda Sensasi, kenikmatan sensasi ya. seperti ini kan. Kenapa harus Bocah kecil gitu ya. rame-rame? Iya. Kenapa nggak cari cumi-cumi kayak Iya, apa kayak kemarin, Pak kan? anggota dewan Bapak ya. anggota dewan, Iya. Bapak Sampai Mas nggak bisa melupakan. cumi rasa apa sos tiram atau apa katanya kan? Om D dari Dari Batu Baro. Tubago. Iya. Kabarnya harga cumi-cumi di sana naik. Naik. Bukannya turun ya? Naik ya. Gara-gara itu. Oh, jadi harga cumi-cumi di Batu Bara kabarnya naik setelah ada dugaan skandal seks Antara anggota dewan dengan istri dari keponakannya. Ini sadis juga ini anggota dewannya ini. Tapi Dari partai apa? Oh, partai ini ya. Partai Banteng ya. kita kebetulan tidak pakai Tidak warna pakai yang sama. warna yang mencolok ya. Di atas ada. Ada. Sedikit aja. Sedikit aja. Aduh, Senyap. Sampai senyap. sekarang masih senyap. Nggak tahu kita kenapa senyap nih. Nah, kalau soal kasus anak ini Bang, ini gimana Bang? Kasus ini sekarang lagi ditangani polisi katanya, dan tadi korban juga sudah diantar oleh pengacaranya Pengacara ke ya. Polresta Medan, Polrestabes. memberikan keterangan. Artinya tadi- sudah dilapor ya. Ya, ada reporter kita juga meminta, ya seperti tadi, Seperti- seperti pertanyaan kita juga kan, kenapa sih para pelaku ini tega gitu, Tega gitu ya. tega meruda paksa anak kecil rame-rame seperti itu, ada ditanya kepada kriminolog seperti itu. Kita punya videonya ini. Iya, oke. Coba kita lihat.
saya pikir psikologis ya, terutama anak kita RPH ini sangat trauma berat ya. Karena 10, satu saja, jangan hanya satu, dia dilecehkan saja ini trauma sudah sangat berat. Bagaimana lagi dengan 10 ya? Ini kan tentu ada yang inspirasi, ada juga mungkin dendam yang mendalam ya terhadap keluarga korban. Jadi saya pikir bukan hanya mendapatkan perhatian, tapi harus segera dilakukan terapi untuk pemulihan psikologisnya, segera dilakukan jaminan pemulihan terhadap si anak supaya bisa beraktivitas dan bersekolah kembali. Nah, memang kalau menurutku manusia yang pelaku ini cocok memang dikebiri bang ya kan? Atau kita serahkan ke Taliban ya? Oh itu kalau itu udah pasti. Dirajam telur ya? Iya kan? Tunggu aku bayangkan tuh mana telur yang dirajam. Iya kan? Gitu ya. Memang ngeri kan bang. Ini luar biasa sekali. Kita saja ketika ada satu kasus misalnya seorang lelaki meruda paksa seorang perempuan itu kan agak gimana gitu kan. Ini malah meruda paksa anak kecil gitu kan. Ini aneh betul ini. Aduh. Ini ada nggak reporter kita yang melaporkan soal kejadian ini? Ada Alfiansa. Ada Bung Pian ya? Bung Pian. Bung Pian silakan. Saudara Bung Pian. Halo. Halo Bung Pian. Suaranya. Suaranya hidup mic-nya. Ya, halo Bang. Ya. Silakan Bung Pian. Silakan dilaporkan seperti apa kasus ini, Pian. Ya Bang, berdasarkan informasi yang diperoleh hari ini korban bersama ibunya didampingi kuasa hukumnya diperiksa di Polrestabes Medan, memenuhi panggilan dari penyidik PPA Polrestabes Medan. Ya, silakan. Itu apakah tadi ada saksi lain mungkin yang diperiksa atau hanya korban saja yang dimintai keterangan? Ya, untuk hari ini berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwasanya pihak polisian melakukan BAP terhadap korban beserta ibunya, didampingi penasihat hukumnya. Dari Kanit PPA sendiri, apakah sudah ada keterangan resmi menyangkut masalah ini? Keterangan dari pihak kepolisian saat ini, pihak kepolisian sedang mendalami proses penyelidikan lebih dalam untuk mencari pelaku dan juga menunggu hasil dari visum dari rumah sakit. Apakah ada keterangan dari Kanit PPA misalnya? Ini kan korban katanya sempat mengenali satu orang pelaku kabarnya. Apakah polisi sejauh ini ada berkomentar soal mengenai dugaan pelaku yang dikenal oleh korban ini, Pian? Ya, dari keterangan polisi sendiri belum ada menjelaskan keterkaitan korban mengenali para pelaku. Keterangannya hanya diperoleh dari penasihat hukumnya saja. Berarti sejauh ini belum ada pergerakan untuk mengejar para pelaku yang berjumlah 10 orang ini ya. Baru masih sekedar minta keterangan dari korban ya. Seperti itu kah kira-kira? Ya, dari keterangan polisi seperti itu, masih melakukan pengembangan beserta menunggu hasil dari visum korban sendiri. Oke. Ya oke, Pian, mungkin nanti bisa dipantau lebih lanjut seperti apa, misalnya apakah polisi sudah membentuk tim untuk mengejar para pelaku misalnya. Apakah nanti polisi akan memeriksa CCTV misalnya di sekitar lokasi kejadian untuk memudahkan penyelidikan gitu kan? Karena itu kan lokasi apanya kan di dekat kalau kita permukiman lihat, ya, dekat permukiman dan pertokoan kan, karena dia akan beli jajan gitu ya di warung ya, grosir ya. Biasanya grosir kan itu ada CCTV begitu ya, harusnya gampang lah ya seperti ini kan. Iya. Kalau terkait dengan apa tadi bagaimana Pian? Apa tuh perkebirian? Itu kenapa bisa sampai ke sana, itu kriminolog itu menyampaikan pendapatnya bahwa ya kalau seperti ini lebih baik dikebiri lah gitu ya. Bagaimana kira-kira?
Ya, baik Bang. Tadi berdasarkan keterangan dari psikolog dari dosen Pancabudi, Dr. Redianto Sidi, dia menanggapi atas kejadian yang menimpa bocah 10 tahun tersebut. Menurutnya, para pelaku ini sangat keji memperlakukan korban, di mana dia juga beranggapan bahwasanya ini telah direncanakan oleh para pelaku. Melihat dari kondisi korban yang dijemput menggunakan mobilnya juga telah siap dengan tenda di belakangnya. Menurutnya itu telah direncanakan jauh hari oleh korban. Oleh pelaku maksudnya ya? Oh, oleh pelaku. Ya, baik. Ya, oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Pian. Mungkin tetap terus dipantau, barangkali kasus ini cukup menjadi perhatian ya, terutama bagi lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih, barangkali nanti kita bisa ngobrol lagi seperti apa kelanjutan kasus ini. Selamat bertugas, Pian. Ya, baik Bang. Ya, itu tadi Bang, laporan dari Bung Pian di lapangan. Sepertinya Bung Pian tadi agak haus dia, jadi agak terbata-bata menyampaikan kronologisnya ya. Atau barangkali terharu. Hah? Iya. Terharu Tapi ya? Agak apa ya? Tadi menurut keterangan Bung Pian tadi bahwa kemungkinan itu memang sudah direncanakan oleh para pelaku. Ya? Sepertinya Bang. Karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatu halnya ya. Dan sebagainya kan. Iya betul. Ini semakin aneh saja kalau semakin nggak masuk akal. Nggak Orang logis, ya. yang sudah dewasa gitu ya, mempersiapkan kejahatan yang terbilang terkutuk ini ya kan. Dan kepada anak kecil. Itu makanya ini harus betul-betul ini dikawal di, oleh iya polisi saya rasa Bang, polisi bisa cepat lah mengungkap ini ya kan. Iya. Menangkap teroris aja bisa kok. Bisa, Ya kan? apalagi menangkap yang esek-esek gini ya gampang lah ya kan. Ini kan kayaknya bukan para predator seks yang apa kalau menurutku ya, bukan predator seks yang iya ini ada kayak gitu ya? Ada ya? masih level-level apanya nih, bandit-bandit lingkungannya ini ya kan, bandit gang ya kan. Bandit lingkungan. masih seperti itu. Masa nggak bisa Ya kan? ditangkap? Iya. Cepat lah Pak. Iya. Kita berharap juga kalau ngelawan kali pun pelakunya tembak aja nggak apa-apa. Karena ini perbuatan yang sangat keji gitu kan, Bang. Anak kecil, kemudian dia bukan hanya apa ya, mentalnya saja yang rusak, tapi masa depannya juga terancam ketika ada teman-temannya misalnya yang mengetahui kejadian ini. Ya kayak kau si Anu baik disodomi kok ya gitu ya. Iya. Itu makanya kadang pergaulan anak-anak ini kan lebih ini kan. Ya ini pasti seperti yang dibilang oleh Bapak Dokter tadi ya. Ini pasti akan sangat berpengaruh kepada psikologis dia ke depan bagaimana kan ini 10 orang loh. 10 ya. Dan dia mengenali salah satunya. Itu. Makanya ini ya harus dapat lah. Orang udah tahu kok si ini kan tinggal tangkap ya kan, tinggal press. Ya kan kayak biasa Pak, lengketkan kaki bangku. Gampang itu. Iya. Oke Bang, baik Bang. Ini netizen kayaknya menunggu-nunggu berita selanjutnya ini. Berita selanjutnya apa ini Bang? Selanjutnya kita ambil dari nasional ya. Nasional ya. Nasional ada barusan tadi. Sebenarnya kejadiannya tadi malam. Penangkapannya itu tadi malam sekitar pukul 10. Kemudian ya pengembangan. Oh ini terkait kasus narkoba ya. Kasus narkoba jenis sabu-sabu yang menimpa salah satu komika stand up. Iya. Itu. Oh, Reza Pardede. Oh, Coki. Oh, Coki yang masak daging babi pakai kurma. Iya. Tadi malam ya diamankan ya. Katanya mendapat narkoba dari seorang pengedar ya, pengedar dia ditangkap ya. Dia di rumah gitu ya. Di 2 tempat yang berbeda. Di 2 tempat awalnya, ya. Mungkin pengaduan masyarakat. Oh, kan biasa seperti kibus itu, ya kan. Itu bahasa. Itu Bang, ya kan gitu kan. Kan gitu Bang ya kan. Ya, kibus. Dari kibus dia ditangkap, kemudian dari
hasil pemeriksaan terhadap Coki itu kemudian ditangkaplah seorang wanita berinisial W di tempat lain. Oh, Di tempat lain dan- perempuan ya Iya, itulah yang memberikan pengedarnya ya. memasok Masuk batu ya. Batu kristal. kristal bening. Heeh. Ini ada videonya nggak kita? Tidak ya, sepertinya ya. Ada videonya. Ada, cuman kita nggak dibayar. Soalnya. Oh iya betul. Sekarang Google agak sensitif ya. Apa media-media sosial sekarang agak selektif dalam Selektif. memilih video. Jadi ketika nampak barang bukti itu Ya, barang bukti. susah ya. Barang bukti pistol, senjata Pistol, tajam, pisau ya kan, darah-darah ya kan, termasuk juga narkoba. narkoba ya. Ketika Karena ada barang bukti, barangkali Bang, kenapa itu dilarang? Takut sebagai bentuk kampanye mungkin ya. Kalau nampak kan jadi penasaran kan, oh kayak gitu kayak mana? Seakan-akan seolah-olah. Iya ya kan. Dan buat netizen, ayo hindari narkoba, jangan sampai gitu kan. Ini Kayak nggak bisa, ini membawa kita ke lembah yang cukup kelam ini. Nggak betul. Jangan sekali-sekali coba, apalagi coba sabu-sabu ya kan, putau ya kan. Kalau abang kita 5 dimensi. 5 dimensi Tapi dulu ya, waktu masih muda dan Sebelum melakukan tadi kayak Pak Are bilang. james ya, sebelum menjadi james ya, sebelum jaga masjid ya. Saya juga sebelum jaga masjid memang apa namanya, rasa penasaran tadi memang. Penasaran anak muda. Alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman yang baik ya kan. Ya itu lama-lama Cepat sadar ya. ya sadar kita ini nggak betul. Ini jurang kehancuran ya kan. Iya, betul. Nah, makanya buat netizen mohon persoalan narkoba ini dijauhkan karena ini bisa merusak akal dan mental ya kan. Ya, dibilang Roma Irama, Ah. Mira Santika. Apa itu Bang? Hah? Apa itu? Minuman keras dan narkotika. Oh. Minuman keras. Miras. Apapun namanya. Gitu. Iya. Betul, Ya, betul. apapun mereknya, apapun jenisnya, no. No. Gitu. Tapi aku tadi sempat agak apa ya pas siang-siang tadi, Ya. agak terkejut juga Terkejut ya. melihat Twitter. Twitter. Sebenarnya Twitter pertama dari Fabrizio Romano. Oh. Aku pikir asli, ya kan? Rupanya? Kan sekarang banyak tuh Iya, iya. pengikutnya Fabrizio Romano ini. Kalau Fabrizio ini netizen yang belum tahu, itu adalah seorang jurnalis di Italia yang sering membuat tweet-tweet Tweet-tweet tentang yang- transfer pemain. Oh. Transfer pemain dunia. Oh iya iya iya. Jadi iya, dia betul. sangat terpercaya ini. Iya, Apapun iya. yang ditransfer, Apa yang dibilang tweetnya itu jadi terjadi kenyataan. gitu ya. Ronaldo back to MU katanya kemarin. Kan? Kemarin. Sementara orang pada saat itu semua berpikir bahwa Ronaldo itu akan ke Manchester City. Ronaldo back to Manchester United. Ternyata betul. benar gitu ya. Kemudian kemarin juga Mbappe transfer Mbappe ke Real Madrid. Ke Real gagal, Madrid. katanya. Ya. Betul. Betul, ternyata betul. Dan tadi siang muncul tadi siang, tweet itu Tweet gitu itu, ya. Betul. Swap transfer. Saiful Jamil out. Cokis. Pardede. Ini apa aku bilang kan? Iya. Ku tengok. Betul ya. Nah, ini yang palsu nih. Iya. Banyak tuh beredar apa namanya? Mimi ya. Meme dan akun-akun palsunya iya. Fabrizio. Fabrizio ya. Ternyata ini nggak betul ini pasti bukan yang asli. Oh iya, palsu. Tapi kemudian aku cari ininya. Ternyata betul ditangkap. Betul infonya betul ya. Betul, nggak tahu entah siapa. Hanya persoalan membuat meme aja ini ya. Memang orang Indonesia cukup kreatif ya. Betul. Ini harus dipertahankan. Kreativitasnya, Iya. bukan nyabunya. Ya kan? Cokiin. Saiful Jamil on. Saiful Jamil ini yang kasus HAP ya. HAP. Perhapan dunia. Perhapan ya. Ini perhapan ini juga kayak apa dong, Bang? Kasus yang pertama tadi kita bilang. Oh iya, Ya kan? berhubungan juga. Berhubungan dengan Tapi Saiful Jamil tidak brutal ini ya. tidak sebiadab Iya, betul. anak kecil kan. Iya, tuh. Saiful Jamil ini ada unsur Dewasa ya. dan semalam kemarin sebetulnya ada unsur Ya. apa ya, diduga suka sama suka gitu ya. Tapi gitu ya. ternyata ketika dibawa ke pengadilan itu ada unsur pemaksaannya juga. Makanya iyalah. karena itu dia Dikena ya. suka sama suka kan. Mungkin unsur pemaksaannya itu yang diajaknya HAP itu
kayak apa diikat di rantai gitu ya mungkin ya. Sadomasokis ya. Iya, iya. Mungkin karena itu kali ya. Waduh, ini juga nggak patut dicontoh. Ya kan? Iya, mau konsen katanya jadi YouTuber. Kita bertanya-tanya ini Iya. kontennya apakah Iya, iya. ada berhubungan dengan perhapan duniawi? Iya betul. Nah, kita betul. belum tahu, nanti kita lihat lah. Iya, Saiful iya. Jamil. Itu ya tadi soal Coki Pardede ya. Coki Bang masuk, Ipul. Bang Ipul out. Nah, itu Dari berita. Fabrizio. Iya. Apapun sok nih. Iya. Betul. Fabrizio Romano gitu ya. ngomongin Coki Coki. Pardede dan Saiful Jamil gitu Banyak ya. palsu. Tapi infonya betul. Betul. Itu tadi berita kedua. Kita lanjut ke berita ketiga, ini juga agak cukup cukup Ini, buat tercengang juga ini. Jadi di Siantar ya, Bang. Miris lah. Miris ya. Sebenarnya miris ini. Ini ada apa tadi? Aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa. Puluhan pedagang Pedagang. kaki lima di Siantar yang Siantar. Siantar ini kan sama seperti Medan ya. Iya, Dia level level 4. level 4 dan dilarang terjadi pelarangan-pelarangan termasuk dalam hal berjualan. Nah, mereka sudah beberapa lama tidak jualan dan karena itu tadi mereka berunjuk rasa. Oh, demo ya, demo. Tapi ngomong kita pakai masker terus. Iya, aku tadi pun gitu juga mau minta izin sama netizen ya, karena ngap-ngapan juga aku food gitu ya. Sudah terasa. Suasananya kan? Ya, ini kami mohon izin masker dibuka karena pun kami juga steril sebenarnya kan. Jadi biar Tadi pas membuka tadi sebenarnya bukan cuma sesaja, Heeh. tapi mulai terasa bau napas sendiri. Iya, Kesehatan juga ya kan? Iya betul. Walaupun napas sendiri. Yang buat banyak orang pingsan itu karena itu ya. Napas sendiri. Kan sering gitu kan. Kita lagi ngobrol tiba-tiba kan bunyi, kok bau apa? Baru kawan yang satu nyaut, itu mulut kau dekat hidung. Iya. Ini yang ketiga tadi nih soal demo ya Bang ya, demo ya. Demo di Pemantang Siantar ada penuh drama nih. Drama ya. Selain, Ya. sempat bersinggungan sama polisi juga. Tadi kabarnya ada ibu-ibu pendemo yang saking emosional ya barangkali sampai membuka baju. Kayak Hulk ya. Hulk kan gitu. Wah, gitu ya. Iya kan Hulk gitu iya, kan. kan? Berarti ibu ini gitu juga Tapi dia kayaknya. tidak merobek bajunya. Tidak. Kalau Hulk itu kan Pret gitu. dirobek. Langsung ibu ini Kalau ibu Hulk ini enggak lah. iya Hulk dong. merobek sendiri. Ada juga sekali-sekali. Sekali-sekali kan. Wah, gitu kan. Marah. Ya kan? Dan ibu itu tadi gitu juga ya sepertinya. Oh, ya. Tapi dia buka kancingnya kayaknya tadi. Kah? Agak lama prosesnya. Iya. Iya. Ini kita ada videonya enggak ya? Berarti, wanita yang biasa dipanggil oleh Mami Gendut. Mami, ini bulat lah ini petugas di sana ya. Ini ada videonya enggak ini? Videonya, coba kita Ini lihat. mungkin bisa kita lihat ya. Kebijakan macam apa ini yang diterapkan kepada masyarakat? Bukan kebijakan Pak, tapi pembodohan. Sedih kami sebagai rakyat. Wali kota, DPR, satu pun tidak ada yang turun menanyakan kepada kami. Jangan cakap kotor. Karena kita aksi damai. Kalau terpaksa silakan. Tapi kalau tidak Nah, itu tadi Bang, videonya Bang. Memang sengaja kita sensor ya. Karena menunjukkan satu ketelanjangan. Jadi tidak patut untuk apa sebenarnya ditonton oleh anak-anak, takut kita khawatir jadi kita sensor gitu kan. Nah, kesusilaan ya kan. Karena kesusilaan ini memang sedikit bahaya. Saya dua hari ini ditegur terus.
Soal kesusilaan, ya. Gara-gara Eh, cumi-cumi rasa Cumi-cumi ayam bawang dan soal WTS yang ngamuk usai sama Ucap. iya. Saya ditegur, jadi saya agak sedikit khawatir kalau ngomongi dan nulis soal perkara apa. Ya kan itu Peraduan ya, iya itu tadi Bang videonya ya. Ini memang agak vulgar sebenarnya ya, sampai petugas pun gelagapan kan mau diamankan cemana ya kan, serba salah petugas Serba kalau salah. dalam kondisi Ya. seperti serba salah. serba salah lah. Begitu dipegang, kok belecehkan aku ya? Ya kan? Enggak dipegang dia gitu Iya. kan? Kalau mau Bingung. buka salah, Iya. mau buka Nggak salah, mau salah ya kan? Mau nutup mata gini. Gini nampak juga ya juga. kan? Betul betul. Ini ada teman kita nggak Ada yang teman melaporkan? Tadi kawan kita ini meliput langsung. Meliput langsung ya saat ibu itu membuka bajunya ya. Jangan Iya. Nasrul apa? Alija. Oh, Alija. Alija. Oh, jadi Nasrul. Selamat sore Alija. Selamat sore Bung Arai dan ini makin Bung mirip. Agus. Iya. Ya. Silakan Alija dilaporkan seperti apa kronologisnya sehingga ibu itu bisa membuka bajunya di gedung DPRD. Ya perlu saya sampaikan Ya. pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Siantar Bersama itu semula itu berdemonstrasi di depan kantor DPRD, kemudian berlanjut ke Pemko ya, karena dia juga dihalang di Pemko, mereka kembali ke DPRD. Jadi karena merasa kecewa gitu, karena nggak bertemu langsung dengan wali kota, mereka ke DPRD, jadi memuncak sehingga salah satu dari demonstran tersebut, ya Mami Gendut namanya, itu melampiaskan amarahnya dengan buka baju, telanjang dada istilahnya begitu. Itu benar-benar apa ya, ditanggalkan semua ya tadi ya. Sepengamatanmu seperti apa di lapangan? Jadi beliau sendiri itu yang kami tahu kan, beliau kerja sebagai pedagang rokok di kaki lima yang kebetulan kawasan tersebut selama PPKM level 4 sejak 10 Agustus 2021 kemarin itu ditutup, sehingga ya pembeli juga nggak ada gitu kan. Jadi meluapkan lah, jadi telanjang dada, dia mencak-mencak menyampaikan bahwasanya dia butuh kepedulian dari pemerintah perhatian maupun ya. Kalau tadi setelah demo itu ada nggak yang menanggapi aksi itu, Aliza? Ya, tadi ada salah satu anggota DPRD, Bu Neti Sianturi, yang kemudian menyambut daripada demonstran. Kemudian di Pemko sebenarnya ada PLH dari Sekretaris Daerah itu Pak Zainal Siahaan. Hanya saja demonstran ini masih merasa nggak cukup gitu. Karena mereka selama tanggal 10 itu belum ada bantuan gitu. Dari pemerintah sendiri menyampaikan mohon maklum karena juga untuk pemberian bantuan yang sekarang akan dianggarkan dari refocusing itu sedang dalam tahap pemutakhiran, yang mana pemberian bantuan terhadap UMKM itu biar jangan tumpang tindih dengan pemberian dari bantuan pusat gitu. Jadi mohon waktu gitu. Oh, artinya masih ada pendataan ya dari pemerintah kota ya. Bukan karena wali kotanya ini apa ya, enggak ya, karena ini kan kita tahu Siantar juga menjadi pantauan banyak orang karena sudah ada wali kota terpilih, tapi wali kota yang lama nggak rela gitu ya, bukan karena itu ya. Tapi karena lebih ke pendataan ya. Belum, wali kotanya teringatnya belum ini Alija ya? Belum. Masih ada apanya? Masa jabatan. Masa kerjanya masih belum ya? Iya, yang seyogianya kan itu kalau misalnya dia satu periode itu kan 5 tahun dan akan berakhir di Februari. Namun kan karena itu belum berakhir, sementara kita sudah melaksanakan pilkada di 9 Desember 2020 kemarin, jadi ya ada friksi sedikit gitu secara politik. Oh, baik, tapi bukan karena itu, bukan karena persoalan cekcok wali kota sehingga bantuan ini nggak nyampe, bukan ya? Tapi karena lebih ke pendataan mungkin ya. Ya. Tadi ada nggak misalnya solusi yang diberikan pemerintah soal masalah PPKM ini? Seperti apa? Misalnya ada apa gitu agar masyarakat bisa tetap
berjualan misalnya. Solusinya ada nggak tadi yang ditawarkan Ja misalnya? Sejauh ini para pedagang sebelumnya udah beberapa kali menyampaikan kayak protes gitu kan. Mereka juga udah kalau untuk pasar Horas sendiri juga para pedagang di sana sempat mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Kemudian semalam juga ada demo serupa di pasar Horas. Nah, yang aksi tadi baru dilaksanakan khususnya untuk menemui para penyelenggara negara itu baru tadi. Mereka sendiri meminta kelonggaran akses untuk sehingga pengunjung itu bisa melintasi ke lokasi usaha mereka gitu. Tapi pemerintah kota gitu dan khususnya juga Polres melarang karena aturan dari Inmendagri nomor 30 tahun 2021 itu juga sudah ada gitu. Itu yang harus dijalankan. Jadi mohon maklum gitu. Oke. Ini mereka bukan bagian dari pengunjuk rasa yang kemarin ya, Jaya? Yang di Pajak Oras kemarin bukan ya? Yang sampai turun ke jalan. Halo? 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 Ya, halo Ja, apakah pendemo yang hari ini aksi ini ada kaitannya dengan pendemo sebelumnya yang di pasar Di Pajak Oras. Pajak Oras? Ya, bisa diulangi di studio, abang-abang. Apakah aksi demonstrasi yang hari ini berlangsung ada hubungannya dengan demonstrasi sebelumnya yang di Pasar Horas? Apakah mereka orang yang sama atau masih, orang yang berbeda? Ini orang yang berbeda dengan yang kemarin, cuman masih dalam masih saling hadir gitu dan difasilitasi oleh beberapa mahasiswa juga gitu. Baik. Ya, baik Alija, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali bisa tetap dipantau seperti apa pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Siantar. Terima kasih Alija. Selamat sore, selamat bertugas. Ya, terima kasih Bung Arai dan Bung Agus. Ya. Ya, itu tadi laporan Alija ya, Bang. Pangkas Alija ini saya perhatikan tadi kayak Pak Guru Doraemon juga. Iya, makin gemuk karena cuaca di sana dingin. Tapi itu tadi penjelasan Alija Bang soal masalah ibu-ibu yang buka baju ya kan. Nah, ternyata mereka kecewa gitu kan, nggak bisa jualan gitu ya. Sementara kebutuhan rumah tangga banyak gitu ya. Sama juga kayak di Kota Binjai Bang. Ya kan, Binjai ini agak kejam memang ya kan. Iya. Udahlah orang tidak bisa jualan. Iya, begitu jualan di razia ya kan. Jualan di razia, habis itu dimintai pajak. Diminta 200.000 lagi satu hari. Per hari 200.000. Ngeri. Mana untung mereka ada 200.000. Untungnya cuma 100 satu hari. Yang dipajak 200.000. Nombok ya. Iya, kok ngeri kali. Apa mau nyari balik modal? Balik modal jadi apa? Kepala daerah. Ya. Oke. Tadi ada pesan sponsor ini. Ada sponsor yang mau lewat. Sponsor ya. Silakan dulu ya. Ya. Ya, itu iklan tadi ya, pesanan. Kalau nggak iklan nanti kita nggak dibayar. Ya, sebelum menutup segmen Selamat Sore Medan, kita review sedikit tadi soal berita-berita yang sudah kita bacakan. Jadi ada pertama soal kelanjutan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, ini kasus ini kita berharap kepada aparat kepolisian ini tolong diatensi begitu ya Bang.
Kemudian kalau bisa pelakunya sesegera mungkin ditangkap, karena bisa saja ini Bang, orang-orang tua bajingan ini, saya saya sebutnya bajingan karena memang perbuatannya ini sangat keji sekali. Meruda paksa anak di bawah umur gitu kan, dan indikasinya sudah direncanakan lagi. Kalau bisa segera ditangkap, kalau perlu diberi hukuman yang berat, mau dia ditembak atau agak ringan dikebiri lah, biar nggak main lagi barang tuh kan. Seperti kata Pak dosen kita Iya. tadi, Dr. Redianto. OCD. Ini harus diberi hukuman. Ya, Ini memberikan inilah ya efek jerah ya. kepada Iya. kepada ini. Pada pelaku ini. Pak, orang-orang tua nggak tahu diri nih ya. Karena kalau masuk ke penjara bisa jadi ini pelampiasan sama mereka. Oh iya, betul. Pakai kawik kan gitu. Kalau penjara kan Iya. banyak juga. Kan? Banyak Bang, ya kan? Nyala-nyala seperti itu, Tapi Abang belum pernah. Saya juga belum. Jangan sampai. Ya itu yang pertama, yang kedua tadi soal kasus Coki Pardede ya. Itu tadi juga pembunuhan tadi. Oh, pembunuhan juga. Ada pembunuhan tadi di Percut Setuan. Jadi ada seorang lelaki namanya Angga begitu ya. Awalnya ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada dan perut begitu ya. Saksinya bernama Joshua, dan setelah diperiksa ternyata Joshua yang bunuh. Waduh. Dan ini juga sedikit agak lucu ya. Jadi Joshua ini kenapa membunuh Angga, karena katanya Angga sempat mencuri besi begitu ya. Tapi Joshua karena mungkin takut, dia menyembunyikan fakta kejadian sebenarnya sehingga dia seolah-olah menemukan jenazah Angga di samping pohon pisang. Saya menemukan Pak katanya. Iya, rupanya dia yang bunuh. Ya, Jadi ini dia menyusun alibi itu hanya sampai dia menemukan. Iya, aduh sangat sayang. Setelah ke bawahnya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya dia tidak Dia bisa bingung ya. Betul. Ya, polisi langsung Lebih Tapi tahu polisi ya. bisa menemukan ini ya. Iya. Tapi yang Pembunuhan. tadi Kalau tidak yang ya. tadi yang cabul susah kayaknya. Mungkin karena nggak ada yang mengaku. Iya. Iya kalau ngaku penuh dong. Nggak ada yang mengaku melihat gitu. Oh gitu ya. Saya saksinya. Iya Katanya iya betul. pelakunya. Ini nggak ada. Enggak ya. Masih blank. Itu tadi soal kasus pembunuhan, kemudian tadi soal Coki Pardede, soal narkoba. Ya kita mengingatkan kepada netizen khususnya penonton setia Tribun Medan, mari kita jauhi narkoba ini. Ya kan, sabu-sabu ini bisa menjerumuskan, ya kan, merusak mental dan pikiran, ya kan. Ingat sekali lagi, dijauhi. Jangan coba-coba, karena kalau udah sekali mencoba nagih, ya kan. Itu apa ya? Apa kita ketika kita memakai narkoba itu jadi hebat gitu ya. Ya kan? Fit ya. Banyak yang seperti itu. Banyak alas modusnya. Seperti itu. Dan awal-awalnya memang fit. seperti itu kan. Kalau kau capek ini aja Tarik, kan? kan? Tarik sedikit nanti pasti apa kan. Kita tersugesti itu ya. Dengan itu. Padahal sebenarnya tidak. Enggak, malah begitu karena sudah keseringan, begitu istilah para pemain-pemain tuh kok udah lowbat ya kan. Lowbat. Itu badan remuk Ada istilah redam. medannya tuh. Apa itu bang? Pedau. Pedau, iya, ngangok gini, kan? Ya kan? Suruh makan nggak mau ngerokok aja ya kan? Iya. Lama seperti itu. Jadi tidak ada. Nggak betul itu ya kan? Narkoba itu membuat jadi keren. Nggak ada. Setiap pemakai narkoba khususnya Pak Sabu pasti muka peot-peot, pasti ya kan? pedau. Iya, kayak Nia Ramadhani. Nggak ada kayak kita Iya, namanya, kan? nggak ada. Itu soal narkoba. Kemudian yang terakhir tadi soal adanya demonstrasi menyangkut kebijakan PPKM di Siantar ya. Tadi ada ibu-ibu yang merasa kesal dia tidak bisa berjualan dan mencari nafkah sehingga dia aksi buka baju ya kan. Ini juga harus ada solusi dari pemerintah daerah lah ya kan Bang. Di tengah kecamuk pandemi ini orang-orang tekanan mentalnya itu banyak kan, stres. Kita ini kan berusaha tegas ya aturannya. Tegas ketegasan diterapkan itu. Tapi imbas dari ketegasan itu kadang-kadang itu terlewatkan. Apa kalau kata wak dekat rumah kami iki tegas-tegas gak jelas gitu. Ya kan, ya setidaknya maunya tegas tapi berikan solusi gitu ya. Seperti itu juga. Ya, seperti di sini lah kan ada misalnya Pak Bobs. apa tuh para pekerja kafe. Iya. Musik dan Oh iya tadi sekarang belum kan? iya, itu
ada juga tadi yang lupa kita sampaikan bahwasannya di Medan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah wedding organization ya kan. Itu mereka karena sudah lama nganggur, mereka jadi YouTuber. Lebih kreatif kayaknya. Mungkin kontennya? Ya itu macem-macem lah, mungkin ada yang joget-joget, ada yang apa kan? Cara bermakeup. Iya, macem-macem. Apakah Bang Ipul juga akan seperti ini? Mungkin. Asal jangan tutorial. Iya, menghap ya kan ya. Nah, itu tadi berita-berita yang sudah kita bacakan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang setia mengikuti segmen Selamat Sore Medan hingga akhir acara. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mungkin itu hilap atau memang sengaja. Enggak, maksudnya itu mungkin karena kekilapan ya kan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Besok ada tapi bukan kami. Oke, selamat sore Medan.